Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Purnama, sebagai mahasiswa Teknik Elektro yang lebih khususnya di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kebetulan pada kesempatan hari ini saya akan sedikit membahas tentang sistem operasi. Nah, di antaranya ada beberapa yang nanti saya sampaikan. Pertama, dari mulai pengertian, lalu kemudian kegunaan, terus apa namanya proses di dalamnya, kemudian apa saja sih yang menjadi siklus di dalamnya, kemudian apa mengenai tentang trade unit-unitnya, lalu yang terakhir tentang algoritma penjadwalan. Pertama, kita akan membahas pengertian dari sistem operasi. Nah, menurut hemat saya, sistem operasi di sini adalah proses penghubungan atau jembatan antara software dengan hardware. Kegunaannya ini bisa membantu proses komunikasi antara manusia sebagai subjek dan komputer atau mesin sebagai objek. Karena kenapa? Mesin tidak akan mengetahui apa yang disampaikan manusia bila yang disampaikannya seperti menyampaikan kepada sesama manusianya. Banyak bahasa-bahasa pada umumnya yang dimiliki oleh manusia. Nah, komputer ini tidak akan mengerti apa yang disampaikan oleh manusia bila menggunakan bahasa pada umumnya. Nah, komputer akan mengerti bila terjadi pengkodean atau simbol yang disampaikan atau yang diberikan oleh manusia itu sendiri. Nah, komputer akan mengerti huruf A-nya manusia, huruf A-nya menurut manusia ini, huruf A menurut komputer ini beda. Nah, di sini perlu sistem operasi sebagai jembatan antara manusia dengan komputer. Nah, tentunya sistem operasi bila tidak diproses tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi terminated gitu kan, atau hasil akhir. Nah, proses di sana adalah mempersiapkan program yang akan dieksekusi, dilihat dari datanya, kemudian stacknya, programnya, banyaklah variabel-variabel yang lainnya, bila maksudnya pengertian dari proses tersebut. Nah, terus apa saja sih yang terdapat pada proses tersebut? Ada 5 unsur yang ada di dalamnya. Yang pertama ada new, yang kedua ada running, yang ketiga ada waiting, yang keempat ada ready, dan yang kelima ada terminated. Nah, untuk yang pertama ada new. Nah, new di sini tempat proses sedang dibuat atau yang akan dieksekusi, yang sedang dipersiapkan. Lalu kemudian ada running. Nah, di sana akan terdapat satu instruksi yang akan dikerjakan atau dieksekusi. Lalu kemudian masuk ke waiting. Nah, proses penungguan atau penerimaan sinyal masuk dan keluarnya. Nah, yang keempat itu ready, proses sedang di eksekusinya. Terus yang kelima ada terminated. Nah, terminated di sana adalah proses yang telah diselesaikan atau yang telah dikerjakan. Itu secara singkat penjelasan dari kelima poin yang tadi. Nah, kemudian setelah kita tadi membahas macam-macam dari status tersebut, lalu kemudian sedikit saya akan menjelaskan terkait siklus yang terjadi di diagram status tersebut. Yang pertama ada new, yang kedua ada ready, yang ketiga ada waiting, yang keempat ada running, dan yang kelima ada terminated. Nah,
new di sana merupakan apa namanya segala bentuk persiapan yang akan dieksekusi itu sudah siap secara 100%. Nah, itu statusnya berubah menjadi new. Lalu kemudian dari new itu masuk ke ready. Nah, dari ready itu kemudian dikirimkan ke prosesor atau dieksekusi ke running. Nah, di running di sini biasanya terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, ini bisa langsung secara eksekusi, lalu kemudian menghasilkannya masuk ke masuk ke terminated atau exit. Lalu kemudian yang kedua, ini balik lagi ke ready karena ada interupsi dari prosesor. Nah, yang terakhir, ini bisa balik lagi ke ready kalau misalkan penerimaan sinyalnya ini jelek, input atau outputnya. Nah, bisa balik lagi ke ready. Jadi terjadi beberapa kemungkinan di running tersebut. Nah, jadi ini yang dinamakan siklus yang terjadi di diagram proses tersebut. Nah, secara singkatnya seperti itu, teman-teman. Terus proses tanpa thread ini seperti makan tanpa minum. Di mana ada proses pasti ada thread. Nah, thread di sini merupakan unit kerja, unit dari proses. Karena kenapa? Kalau misalkan tidak ada thread, kita tidak akan bisa melihat proses apa saja sih yang sedang kita jalankan, proses apa saja sih yang sedang kita tunggu. Nah, ini terjadi di thread. Nah, thread ini merupakan bagian daripada proses tersebut, cuma secara unit ini kecil. Nah, kemudian kegunaan dari thread? Nah, thread di sini teman-teman kita bisa mengontrol semua aktivitas kita. Bisa dilihat dari task manager atau ya udah itulah task manager ya kalau misalkan di komputer. Terus yang saya ingin jelaskan pertama ada multi reading. Nah, sebenarnya sebelum ke multi reading ada single reading. Nah, single reading sama multi reading, karena di sini saya akan menjelaskan terkait multi reading. Nah, multi reading di sini jamak sifatnya karena kenapa? Ini lebih dari satu aktivitas yang terjadi di dalam komputer. Nah, teman-teman kalau misalkan yang sering main ke warnet nih, teman-teman suka membuka link berapa bagian. Nah, ini yang disebut multi reading. Ini yang disebut multi reading. Nah, di dalam multi reading tentunya ada beberapa model, ada 3 model kalau tidak salah. Yang pertama model money to money, yang kedua model one to one, yang ketiga model money to money. Nah, ini 3 model yang terdapat di multi reading. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada beberapa poin yang menjadi nilai bagi pendengar. Lalu kemudian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan menjadikan kita kebenaran, lalu kemudian kebenaran menjadikan kita sadar dan sabar. Kita harus memperbaiki komunikasi dengan sesama manusia. Dengan mesin, dengan komputer kita paham betul cara komunikasinya, tetapi dengan manusia kita tidak paham. Nah, kita harus perbaiki antara komunikasi dengan manusia dan komunikasi dengan mesin, supaya manusia sebagai subjek dan komputer sebagai objek bisa menjadi satu kesatuan. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.